Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Apoteker Lena Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu obat yang mungkin hampir semua orang sudah pernah menggunakan ya, yaitu Combantrin. Yuk kita simak videonya. Apa aja sih yang perlu diketahui dari obat ini? Combantrin ini merupakan obat yang bermanfaat untuk mengatasi infeksi cacing baik pada anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi maupun anak maupun orang dewasa bisa menggunakan obat ini ya. Combantrin sendiri ini diproduksi oleh PT Pfizer Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Kemudian Combantrin ini merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran biru. Untuk komposisinya, Combantrin ini mengandung pirantel pamuat. Kemudian untuk bentuk sediaan, Combantrin tersedia dalam dua bentuk sediaan, sirup dan juga tablet. Untuk anak-anak mungkin lebih disukai sediaan sirup ya, karena lebih mudah untuk menggunakannya, tidak sulit untuk ditelan. Untuk sirup, tiap 5 ml-nya dia mengandung 125 mg pirantel pamuat. Untuk satu botolnya berisi 10 ml. Kemudian kalau untuk sediaan tabletnya, tablet ini ada dua jenis. Kebetulan di sini saya punya untuk tablet dengan kekuatan 250 mg, di mana untuk tablet 250 mg ini per stripnya atau per blisternya itu berisi 2 tablet. Kemudian ada satu jenis tablet lagi, yaitu setiap tabletnya berisi pirantel pamuat 125 mg. Jadi untuk sediaan Combantrin tablet dengan kekuatan sediaan 125 mg itu isinya ada 4 tablet, tapi bentuknya bulat ya kalau yang 125 mg. Kemudian bagaimana Combantrin ini bekerja di dalam tubuh? Jadi ketika kita meminum Combantrin yang berisi pirantel pamuat ini, setelah masuk ke dalam tubuh, pirantel pamuat itu akan bekerja dengan cara melumpuhkan cacing yang ada di dalam usus dan saluran pencernaan kita. Nah, kemudian setelah cacing itu dilumpuhkan, cacing ini akan dikeluarkan bersamaan dengan tinja atau feses pada saat kita BAB. Yang perlu diingat, Combantrin ini hanya efektif untuk melumpuhkan cacing yang ada di dalam saluran pencernaan kita, tapi Combantrin ini tidak efektif dalam membasmi telur-telur cacing yang masih ada di dalam tubuh. Kemudian berbicara tentang indikasi, ada 3 jenis cacing yang dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Di antaranya yaitu yang pertama adalah cacing kremi atau bahasa ilmiahnya biasa disebut dengan Enterobius vermicularis. Kemudian yang kedua ada cacing gelang atau yang biasa disebut dengan Ascaris lumbricoides. Kemudian yang ketiga adalah cacing tambang. Cacing tambang ini ada 2 spesies dari cacing tambang yang dapat diatasi menggunakan obat Combantrin ini, diantaranya yaitu Ankylostoma duodenale dan juga Nectar americanus. Jadi ketiga varian cacing itu dapat efektif dibasmi dengan penggunaan obat Combantrin ini. Untuk yang pertama cacing kremi. Cacing kremi atau tadi dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai Enterobius vermicularis ini banyak ditemukan di berbagai tempat. Di antaranya ada di tanah, di spray atau di karpet di rumah, di pakaian, atau dalam udara pun dia ada yang mengandung larva dari si cacing kremi ini. Nah, jika cacing tadi terhirup atau tertelan dan masuk ke dalam tubuh, maka telur-telur cacing ini bisa tumbuh di dalam saluran pencernaan kita dan menyebabkan infeksi, khususnya sering terjadi pada anak-anak ya. Kemudian telur cacing kremi yang tertelan ini akan masuk dan berkembang hingga menjadi cacing dewasa, kemudian dia akan berkembang biak lagi di dalam usus manusia. Cacing kremi betina ini akan melepaskan telur-telurnya di sekitar anus dan biasanya cacing ini bertelur pada malam hari ya. Makanya kenapa gejala keremian
atau infeksi dari cacing kremi ini sangat terasa gejalanya pada malam hari yang ditandai dengan adanya gatal-gatal di sekitar anus. Kemudian untuk cacing yang kedua adalah cacing gelang. Nah, cacing gelang ini dalam bahasa ilmiahnya sering disebut dengan Ascaris lumbricoides. Kemudian spesies cacing gelang atau yang disebut Ascaris lumbricoides itu dapat menimbulkan gejala infeksi di usus halus manusia. Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, 10% dari total populasi di dunia itu pernah mengalami infeksi cacing gelang. Nah, infeksi ini disebut dengan askariasis. Kemudian kasus askariasis ini umumnya banyak terjadi di negara yang berkembang, di mana tingkat sanitasi dan kebersihan lingkungannya masih rendah dan belum memadai. Apa yang terjadi jika telur-telur cacing ini, datul cacing ini masuk ke dalam tubuh? Maka ketika cacing ini tertelan atau masuk ke dalam tubuh, maka cacing ini akan menginfeksi usus si penderita askariasis. Kemudian penderita akan merasakan gejala seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, dan kehilangan nafsu makan. Kemudian pada kasus yang lebih berat dari infeksi cacing gelang ini juga dapat menyebabkan turunnya berat badan hingga terjadi malnutrisi, terutama banyak terjadi pada anak-anak ya. Untuk cacing yang ketiga ini ada cacing tambang. Nah, ada dua jenis spesies dari cacing tambang yang banyak menginfeksi anak-anak dan orang dewasa serta bisa diatasi dengan Combantrin ini, yaitu adalah Ankylostoma duodenale dan juga Nector americanus. Jadi dua spesies cacing tambang yang paling sering ditemui manusia ini masuk ke dalam tubuh dalam bentuk larva yang dapat menembus kulit. Nah, infeksi cacing ini bisa bermula saat kulit kita atau kulit si penderita itu bersentuhan dengan tanah yang sudah terkontaminasi dengan larva cacing tambang. Nah, jadi kalau si larva cacing tambang ini berhasil menembus kulit, maka dia akan menyisakan tanda berupa ruam merah atau pola khusus ciri khas dari masuknya si cacing ini. Jadi akan menyisakan tanda merah yang terasa sangat gatal sekali. Kemudian pada infeksi yang lebih parah, cacing tambang ini dapat menginfeksi paru-paru, kulit, dan juga usus halus sehingga menyebabkan berbagai macam gejala tergantung organ mana yang diserang atau yang terinfeksi. Kemudian dari ketiga jenis cacing di atas itu yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya tidak hanya menjadi parasit di tubuh manusia saja ya, tapi cacing-cacing itu juga bisa masuk ke dalam tubuh hewan-hewan peliharaan, misalnya seperti anjing, kucing, atau hewan-hewan ternak seperti sapi juga memungkinkan. Sapi dan kambing juga bisa terinfeksi dengan cacing ini dan menjadi inang atau pertumbuhan. Nah, akibatnya kalau misalkan sudah masuk ke dalam tubuh hewan, cacing ini bisa berpindah juga ke manusia melalui kotoran-kotoran hewan yang dikeluarkan, karena kotorannya akan bercampur dengan tanah. Dan kemudian dari tanah itu, tanah diinjak-injak saat kita lewat atau kita tidak sengaja menginjaknya, maka tanah ini menjadi media masuknya cacing-cacing ini ke dalam tubuh manusia, seperti itu. Sehingga untuk mencegah terjadinya infeksi cacing dari ketiga jenis cacing itu, kita bisa disarankan untuk mengkonsumsi obat cacing secara rutin setiap 6 bulan sekali ya. Kemudian kita berbicara tentang dosis. Saya harus minum berapa kalau mau minum obat cacing? Pertanyaannya kan seperti itu. Jadi untuk seberapa banyak atau seberapa dosisnya untuk mengkonsumsi obat cacing ini, kita bisa lihat juga ya di dalam kemasan, dan di kemasan Combantrin ini sudah dijelaskan semuanya. Nah, di sini dosisnya tergantung dari usia yang menggunakan. Umumnya obat cacing ini mulai diberikan pada anak pada umur 2 tahun. Nah, jadi dosis inisiasinya dimulai yang tertera di kemasan, tertera dari umur 2 tahun sampai 6 tahun. Itu dosisnya adalah
125 mg sampai 250 mg. Atau kalau kita konversi ke bentuk sedianya, kalau sirup itu minumnya 5 mili sampai 10 mili ya. Jadi kalau 5 mili berarti setengah dari jumlah yang ada di botolnya, atau sampai satu botol itu dihabisin juga nggak apa-apa. Kemudian kalau tablet yang 125 mg kita cukup minum satu boleh, 2 boleh. Kemudian kalau untuk Combantrin tablet yang kekuatan sediaannya 250 mg seperti ini, kita cukup minum setengah atau 1 tablet saja. Kemudian untuk usia 6 sampai 12 tahun kita mulai dari 250 mg sampai 375 mg. Ya kalau sirup kita minumnya langsung 1 botol dihabiskan, atau bisa juga 1,5 botol ya, boleh sampai 1,5 botol. Kemudian kalau untuk tablet yang 125 mg kita minum 2 sampai 3 tablet. Nah, kalau untuk tablet yang 250 mg kita minum 1 sampai 1,5 tablet. Nah, kemudian untuk orang dewasa atau di atas 12 tahun kita minum, dosis yang dianjurkan adalah 500 mg. 500 mg berarti kalau untuk mau pakai yang sirup kita harus minum 2 botol ya. Kemudian kalau kita pakai yang 125 mg, tablet 120 mg berarti langsung kita minum semuanya, yaitu 4 tablet. Kemudian kalau kita pakai tablet yang 200 mg seperti ini kita minum 2 tablet sekaligus nih ya. Itu. Nah, umumnya obat cacing ini boleh diminum sebelum atau setelah makan, itu tidak masalah ya. Jadi adanya makanan di dalam perut itu tidak mempengaruhi kerja dari si obat cacing ini. Kemudian tadi disarankan untuk dikonsumsi setiap 6 bulan sekali untuk mencegah terjadinya infeksi cacing yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian efek samping. Untuk efek samping ini tidak semua terjadi pada setiap orang yang mengkonsumsi ya. Ada kemungkinan, tapi ada kemungkinan setiap orang yang mengkonsumsi Combantrin ini akan merasakan anoreksia. Anoreksia itu kita tidak nafsu makan, nggak pengen makan, nafsu makannya turun. Itu disebut dengan anoreksia. Kemudian beberapa orang juga mengalami diare, sakit kepala, ada yang pusing, ada yang mengantuk dan merah-merah pada kulitnya, keluar keringat dingin, kemudian kayak iritasi kulit, terus pruritus itu seperti rasa gatel yang gatel banget, dan juga ada yang kayak biduran ya, ada yang kayak biduran gitu, beruntusan di badan. Tapi yang perlu diingat, tenang aja karena efek samping ini tidak terjadi pada semua orang. Kemudian untuk kontraindikasi, ya tentunya Combantrin ini tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang mengalami hipersensitivitas atau penderita hipersensitivitas terhadap kandungan pirantel pamoa. Untuk penyimpanan, jika kita sudah beli Combantrin tapi belum akan diminum karena sedang menunggu waktu jadwal minum pengulangan setiap 6 bulannya, maka kita bisa menyimpan Combantrin ini di ruangan terbuka saja. Lebih baik kalau di rumah ada kotak obat, bisa dimasukkan ke dalam kotak obat. Combantrin ini tidak perlu dimasukkan ke dalam lemari pendingin ya. Jadi taruh aja di ruangan biasa, yang penting terhindar dari paparan cahaya matahari langsung. Dan satu lagi, suhunya jangan lebih dari 30 derajat. Jadi suhu ruang biasa boleh. Mungkin itu penjelasan untuk obat Combantrin ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, boleh komen di bawah ya. Nanti akan saya jawab. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info obat lainnya yang Anda butuhkan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.